Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita sekarang bersama surat Al-Lahab yang artinya adalah gejolak api. Abu Lahab, ya, surat ini dinamakan juga dengan suratul Masad atau surat Abu Lahab. Surat Al-Lahab dinamakan dengan nama panggilan dari paman Rasulullah yang bernama Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib yang digelari dengan gelar Abu Lahab. Abu Lahab adalah gejolak api karena beliau diberikan julukan dengan julukan tersebut karena wajahnya yang putih, kemudian ketika marah maka wajahnya memerah karena saking putihnya, kemudian dia adalah seorang rupawan. Nah, oleh karena itu dinamakan dengan Abu Lahab. Abu Lahab ketika Rasulullah SAW mengumpulkan kafir Quraisy, dikumpulkan di salah satu bukit di Mekah Al-Mukarramah, dikumpulkan dan dipanggil oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, bertanya kepada mereka, Ara'aitukum law akhbartukum bi khairin khalfa hadzal jabal akuntum musaddiqi? Kalau aku beritahu, wahai kufar Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy, bahwasannya di belakang bukit ini, di belakang gunung ini ada kebaikan atau ada tentara yang datang dalam riwayat yang lain. Apakah kalian akan percaya kepadaku? Kemudian mereka mengatakan, qalu na'am. Mereka mengatakan, iya kami akan percaya kepadamu, wahai Muhammad. Ma jarrabna 'alaika kadziban qat. Kami tidak pernah mendengar kebohongan sama sekali darimu. Artinya mereka percaya dengan Rasulullah karena Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin, dengan As-Sadiq, orang yang jujur dan orang yang terpercaya. Namun pada saat Rasulullah sedang mengatakan, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, pemberi kabar gembira dan peringatan, maka di sini paman yang bernama Abdul Uzza atau dijuluki dengan Abu Lahab datang kemudian mengatakan, tabban laka alihadza jama'tana. Celaka engkau, sial engkau, wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Artinya engkau mengumpulkan kami hanya untuk omong kosong ini? Engkau, wahai Muhammad, telah menyia-nyiakan waktu kami. Engkau membuang-buang waktu kami. Maka di sini turunlah ayat tabbat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia telah binasa. Tabbat yada abi lahabi watab. Binasa kedua tangan Abu Lahab. Di sini yang dikatakan binasa adalah tangannya Abu Lahab. Tapi yang dimaksud adalah seluruh tubuhnya, bukan hanya tangannya. Kenapa disebut tabbat yada dengan tangan? Karena Allahu'alam mungkin ketika dia sedang menghardik Nabi, ketika dia marah kepada Nabi yang mengumpulkan mereka dan membuang-buang waktu mereka katanya, maka dia tentunya ketika mencaci Rasulullah SAW, tabban laka, maka dia mencacinya dengan tangannya. Dia kurang ajar kepada Rasulullah dengan tangannya. Dia mengatakan tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Maka di sini Allah mengatakan celaka kedua tanganmu, bukan Rasulullah yang akan celaka, tapi engkau yang akan celaka. Tabbat yada abi lahabi watab, kecelakaan. Tabbat yada artinya kecelakaan dan juga kebinasaan. Tabbat adalah doa kepada Abu Lahab sebagai bentuk doa kepadanya supaya dia celaka. Ya, orang Arab biasa mengatakan hal tersebut. Maka Allah menurunkan Al-Qur'an sesuai dengan bahasa Arab. Tabbat yada abi lahabin watab. Watab artinya khobar atau pemberitahuan dari Allah Ta'ala bahwasannya Abu Lahab telah binasa. Artinya di sini bukan hal yang mungkin akan terjadi, tapi sudah pasti terjadi. Tab artinya dia sudah pasti akan binasa. Oleh karena itu ayat ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Rasulullah mengetahui hal yang gaib. Abu Lahab untuk mendustakan Rasulullah bisa saja terpikir untuk masuk Islam. Kalau dia sampai masuk Islam berarti ayat ini dusta. Karena Rasulullah telah mengatakan dia telah binasa. Tabbat yada abi lahabin watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu, tidak bermanfaat hartanya. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bermanfaat. Wa ma kasab, dan juga anaknya tidak bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma kasab artinya yang dia perbuat, artinya anaknya. Karena anaknya adalah hasil daripada didikannya.
Tidak akan bermanfaat untuknya. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak sesuai dengan panggilannya Abu Lahab, maka Allah akan masukkan ke dalam siksa yang siksanya tersebut seperti namanya, yaitu api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalata al-hatab, dan juga wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya pembawa kayu bakar. Ya, istrinya di sini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azab, di dalam kebinasaan. Kenapa? Karena istrinya ini membantu Abu Lahab untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, orang-orang yang membantu melakukan kejahatan, tidak boleh dia mengatakan bahwa saya terpaksa, saya disuruh atasan, saya melakukan tugas. Kalau tugas Anda menyuruh kepada kejahatan, maka Anda ikut berdosa. Fir'aun tidak akan menjadi Fir'aun kalau tidak ada tentara yang mentaati Fir'aun. Fir'aun tidak akan menjadi orang zalim kalau tidak ada yang melaksanakan kezaliman yang dia perintahkan. Jadi Anda akan menanggung dengan penuh semua kezaliman yang Anda lakukan dan semua kejahatan yang Anda lakukan walaupun Anda hanya membantu atau menjalankan tugas. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Di dalam lehernya atau di lehernya ada hablun min masad. Hablun artinya tali atau kalung, kita mengatakan kalung. Hablun min masad. Masad artinya serabut. Dikatakan adalah serabut seperti mungkin kalau bisa kita pahami dengan yang kita lihat seperti serabut dari pohon kelapa. Di sini maksudnya serabut dari pohon korma. Itu salah satu tafsirannya. Kemudian tafsiran lainnya adalah kalung dari besi. Min masad, masad adalah besi. Itu tafsiran lainnya. Jadi nanti di dalam api neraka yang akan dimasuki oleh Abu Lahab dan juga istrinya adalah istrinya akan dikalungkan kalung dari besi. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.